Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi kita. Bacaan Alkitab kita hari ini tiba pada kitab Roma pasal 1 sampai 3. Pokok renungan kita terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Judul renungan kita hari ini adalah kekuatan Injil Kristus. Injil adalah kebenaran dan perbuatan Allah yang layak diyakini oleh siapapun. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal bagi mereka yang mempercayainya. Inti Injil adalah Yesus Kristus. Bagi Paulus, Injil bukan spekulasi, pengetahuan, dan akal budi manusia. Injil juga bukan ajaran moral dan etika agar manusia memperbaiki perilaku berdasarkan kekuatannya. Dalam ayat 16 dengan jelas dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Karena itu, Paulus tidak merasa malu untuk memberitakan Kristus yang tersalib dan bangkit. Pada zaman itu, memberitakan Injil Yesus memiliki dua resiko. Pertama, dianggap berkomplotan dengan kaum pemberontak. Saat Yesus disalib, ia diapit oleh dua penjahat. Hal itu memberikan kesan Yesus adalah kriminal kelas kakap. Dalam Yesaya 53 ayat 12 dan Lukas 22 ayat 37, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yang kedua, dianggap sebagai anggota sektarian. Bagi orang-orang Yahudi, mereka yang mengabarkan kebangkitan Yesus digolongkan sebagai tindakan penistaan agama. Seperti yang dialami Stefanus yang dibunuh, yang tertulis dalam Kisah 7 ayat 58. Bagi orang-orang Yunani, berita kebangkitan Yesus adalah suatu kebohongan. Seperti juga yang dialami Paulus waktu di Athena. Kisah 17 ayat 32 dikatakan bahwa mereka mengejeknya. Pengalaman Paulus bertemu dengan Kristus yang bangkit, tertulis dalam Kisah 9 ayat 3-5, membuatnya berani memberitakan Injil walau harus ditolak dan dianiaya. Saudara, apa keistimewaan Injil yang diberitakan Paulus? Ayat 17 mengatakan, dalam Kristus kebenaran Allah menjadi nyata. Artinya, peralihan orang berdosa menjadi orang benar hanya dimungkinkan terjadi melalui iman kepada Kristus. Melalui Kristus, orang berdosa mendapat pembenaran Allah. Karena itu, iman bukan usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dalam rahmat-Nya, manusia berdosa dimampukan hidup dalam iman. Selama kita setia kepada Injil Kristus, tidak ada alasan untuk ragu, malu, ataupun rendah diri. Karena dalam Injil Kristus ada keselamatan bagi kita.
dan bagi siapapun yang menerima Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.